Ketemu lagi sama Om yang paling ganteng seantero multiverse. Gimana kabar para pecinta Jav yang ada di seluruh multiverse? Ceboknya masih pakai tangan kiri. Brengsek. Oke, kencangkan sabuk pengaman kalian, tarik sempak dan perkuat biji mata kalian. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan seorang anak bayi yang bernama Leon. Dia sedang berada di sebuah dunia fantasi. Peradaban dari dunia fantasi tersebut sangat berbanding terbalik dengan bumi tempatnya tinggal dulu. Diketahui, kehidupan terdahulu dari Leon sebelum bereinkarnasi ke dunia fantasi adalah seorang anak yatim yang ada di bumi. Dia tidak memiliki rumah hingga pada akhirnya dia meninggal karena harus kerja yang berlebihan. Leon berpendapat jika dia terlahir di keluarga yang sangat tajir melintir melihat dari ibunya yang bahenol bukan main. Di usia 3 tahun, Leon sudah mulai bertumbuh. Dia melihat keluar jendela. Di sana dia melihat sebuah dunia yang teramat luas untuk pertama kalinya. Pelayan Leon kemudian memanggilnya dan mengatakan untuk tidak berada di jendela karena itu sangat berbahaya. Pelayan tersebut juga menyinggung tentang seorang Grenduk. Leon mengetahui jika dia berasal dari keluarga bangsawan yang cukup terkenal di kerajaan tersebut. Dia adalah anak dari seorang Grenduk Dragonia yang berada di kerajaan Lionheart. Di usia 8 tahun, Leon mulai mempelajari seni berpedang. Hal ini dilakukan untuk menjadikannya seorang ksatria suci di masa mendatang. Dia juga dilatih oleh seorang ksatria suci yang bernama Gotik. Di usia 14 tahun, Leon dilatih dengan sangat brutal oleh Gotik, sang ksatria suci. Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk menempa Leon agar memiliki pengalaman dan juga keberanian. Karena kelak, untuk menjadi seorang ksatria suci, maka dia harus dipilih oleh cawan suci itu sendiri, serta meminum air suci dari cawan suci tersebut. Terlebih, sebagai seorang anak dari Dragonia, dia harus mempelajari segalanya agar dia bisa menjadi seorang Grenduk ke depannya. Di usia 16 tahun, Leon berpetualang ke seluruh penjuru dunia untuk mencari keberadaan dari sang dewi agar dia bisa menjadi seorang ksatria suci dengan menerima sebuah quest dari dewi tersebut. Namun, untuk menemukan sang dewi, maka dia harus melakukan dua hal, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik dan juga mendapatkan popularitas di seluruh benua, maka sang dewi akan datang kepadanya. Ada begitu banyak kesempatan yang tak terhitung jumlahnya agar Leon mengangkat pedangnya. Dia juga paham betul jika kerajaan tempatnya terlahir memiliki terlalu banyak musuh. Di usia 20 tahun, Leon bertemu dengan sang dewi. Ya, dia benar-benar bertemu dengan sang dewi. Dia kemudian bersujud dan bersiap untuk menerima sebuah quest dari sang dewi yang bernama Ariana. Setelah bertahun-tahun pergi untuk membantai para musuh, Leon berhasil menjadi seorang ksatria suci dengan melakukan pembantaian monster lagi dan lagi. Dia membantai para orc, mencabik para goblin, serta meluluh lantahkan seluruh kultus jahat. Otoritas yang diberikan kepadanya cukup bagus, yaitu dia bisa mengumpulkan para ksatria suci lainnya untuk bertarung bersamanya. Berselang beberapa waktu, dia berhasil membantai 700.000 suku orc, termasuk anak-anak dan juga para wanita dari suku orc. Di usia 35 tahun, orang suci dan juga manusia yang dianggap sebagai manusia setengah dewa dan juga penguasa dari kerajaan Lionheart, yaitu Argen, telah wafat. Hal tersebut terjadi dikarenakan dia bertarung melawan makhluk Archdemon yang dipanggil oleh kerajaan The Empire. Para orc saja sudah membuat sakit kepala. Malah sekarang ditambah dengan kehadiran dari para iblis dan juga orang-orang bodoh dari kerajaan The Empire. Mengesampingkan semua hal tersebut, kerajaan Lionheart harus memilih salah seorang ksatria suci untuk menjadi penerus dari sang raja yang telah wafat dengan penuh keberanian. Dan di tengah semua kekacauan tersebut, Leon dipilih oleh sang dewi untuk menjadi sang penerus. Dia tahu jika posisi tersebut membutuhkan banyak sekali keberanian dan akan menguras banyak tenaga. Namun, dia tidak bisa membiarkan warga sipil dan juga para ksatria yang mengikutinya berputus asa.
Saat dilantik, dia menerima sebuah harta karun suci, yaitu simbol Lionheart dari sang dewi, serta bersumpah untuk melindungi cawan suci. Leon kemudian menjadi seorang gerenduk dan juga raja dari kerajaan Lionheart. Di usia 80 tahun, Leon masih terlihat cukup muda untuk seseorang yang berusia 80 tahun. Banyak yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Saat itu, ada 3 perang agung yang terjadi dengan para suku orc. Dan salah satu makhluk dari ras goblin berevolusi menjadi seorang archdemon. Dan orang-orang dari The Empire malah membuat situasi menjadi semakin runyam. Diketahui jika mereka menerima ajaran dari seseorang dari sebuah kultus yang terletak sebelah utara. Berani sekali mereka memisahkan diri dari para dewa. Dasar para separatis bajingan. Inilah yang terjadi saat kau memberikan manusia sebuah hak yang bahkan tidak layak meski menjadi seorang budak. Kalau begitu, aku hanya harus menaklukkan mereka semua, ucap Leon dengan sangat lantang. Di usia 96 tahun, para bajingan yang ada di The Empire akhirnya musnah. Sang kaisar telah melewati batasnya. Dia selalu mengatakan jika dia tidak ingin mati. Akan tetapi, dia sendiri memutuskan untuk bunuh diri bersama dengan 3 juta warga sipil yang ada di ibu kota, serta memanggil sang Lord of Chaos ke dalam ibu kota tersebut. Namun, Leon mengumpulkan para ksatria yang siap mati bersamanya. Dia kembali menggenggam pedang suci miliknya yang belum kering dari tetesan darah para orc di tahun sebelumnya, lalu bergegas menuju kerajaan The Empire. Di usia 121 tahun, Leon mencoba semua hal yang dia bisa lakukan. Namun, dunia telah hancur porak-poranda. Hal ini lantas tidak seperti keinginannya. Dia juga sudah mencoba untuk mengalahkan seluruh kejahatan dengan seluruh kesucian yang ada di seluruh benua. Namun, dia tetap saja tidak bisa menghentikannya. Seorang pria bernama Aren lalu menghampiri Leon. Lord Leon, Sir Aren, berbangga hatilah karena ayahmu telah mati dengan penuh keberanian. Saat ini, dia telah bergabung di pesta makan bersama para dewa. Para dewa, seluruh tulang rusukmu yang berada di sini telah bergetar dengan penuh ketakutan. Para wanita menangisi anak-anak mereka yang sudah gugur di medan tempur. Para anak muda berkumpul dalam kobaran api pertempuran dan mempertaruhkan nyawa mereka. Serta para ksatria yang mencoba untuk menanamkan benih harapan di ladang tandus yang sudah tercemar oleh banyak darah dari kerabat mereka sendiri. Namun wahai para dewa, pemilik dari pedang suci, tombak suci, dan juga cawan suci ini, sang ksatria pertama milikmu tidak akan mampu untuk menghentikan kejahatan yang sudah menyebar jauh melampaui cakrawala. Wahai para dewa, wahai dewiku, apa yang harus ksatria bodohmu ini lakukan? Di musim dingin, pertarungan akhir mereka akhirnya tiba bersama dengan jutaan iblis yang memenuhi dunia fantasi tersebut. Ada juga para budak barbarian yang digunakan sebagai tameng hidup, serta para warga yang dibekali dengan perlengkapan tombak dan juga perisai. Mereka semua sudah siap mati dengan penuh keberanian bersama dengan sang ksatria ternama dan si anak terpilih dari para dewa dan juga seluruh kuil suci, menerjang kerasnya para iblis dan mengalahkan mereka semua sampai akhir. Dia merobek para Demon Lord dan juga Archdemon yang tak terhitung jumlahnya, serta menunjukkan kepada para bajingan tersebut kekuatan dari seorang ksatria suci yang sebenarnya. Di usia 217 tahun, musim dingin belum juga berakhir. Tahun demi tahun berlalu. Leon menghancurkan gerbang iblis yang terakhir. Dengan begitu, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Dasar para iblis bajingan. Sekarang, kalian terjebak di sini bersamaku. Dengan begini, aku akan membunuh setiap jengkal dari kalian semua, ucap Leon dengan sangat lantang. Leon tidak terjebak di sana. Para iblislah yang terjebak di sana bersamanya. Dan sampai ketika di usia 300 tahun, Leon berhasil mengalahkan seorang archdemon hanya dengan sekali tebas saja. Dia lantas berkata, "Bangkitlah, wahai sang pemberani. Saat ini bukanlah waktunya untuk jatuh.
Bangkitlah dan bertarunglah." Pria dan wanita yang ada di sana bertanya, "Siapa sebenarnya dirimu?" Leon lalu menjawab, "Aku adalah Raja Lionheart, sang kesatria suci dari deretan kesatria ternama, dan juga seseorang yang mengembang keinginan dari kuil suci, Leon Dragonia Lionheart." Hal itu lantas membuat si wanita cukup terkejut. Ternyata sudah 300 tahun berlalu, dan semua itu adalah 300 tahun kisah hidup dari sang raja kesatria. Dia sangat kuat sampai tidak menyadari waktu dan membuatnya bisa kembali ke bumi. Sebuah gerbang terbuka di tengah-tengah kota Seoul. Gerbang tersebut memancarkan aura hitam pekat dan tidak pernah teridentifikasi sebelumnya. Asosiasi Hunter Korea dan seluruh asosiasi hunter yang ada di seluruh dunia meminta agar negara dengan sumber daya terbesar bisa berpartisipasi serta melakukan sebuah raid gabungan. Namun, permintaan tersebut ditolak karena sebuah fakta yang menyatakan jika kesulitan dari gerbang tersebut tidak diketahui sama sekali. Dan pada akhirnya, pemerintah dunia memerintahkan Asosiasi Hunter Korea untuk melakukan raid tersebut pertama kali, yang dimana hal tersebut sama saja dengan sebuah perintah eksekusi. Dan pada saat itulah si wanita bertemu dengan Leon yang bertelanjang dada. Wanita tersebut bernama Han Hari. Dia adalah seorang manajer dari Asosiasi Hunter Korea, dan laki-laki yang ikut bersamanya dalam raid tersebut adalah Kim Jin So, yaitu seorang kepala manajer dari Asosiasi Hunter Korea. Mereka berdua berpendapat jika tidak ada orang yang akan mempercayai perkataan mereka. Hal itu dikarenakan gerbang yang mereka masuki adalah sebuah gerbang yang memiliki peringkat demon dan berisi para iblis agung di dalamnya. Bisa kembali dengan keadaan hidup adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Namun, untuk menyelesaikannya, tentu saja hal itu tidak mungkin. Mereka bisa menyelesaikannya karena ulah dari seseorang, yang tidak lain adalah Leon itu sendiri. Di sini, mereka juga menduga jika Leon sebenarnya adalah seorang survivor yang tertinggal di dalam gerbang tersebut. Dijelaskan, jika survivor adalah seorang manusia yang mampu bertahan di dalam gerbang, dan gerbang yang muncul di seluruh penjuru dunia selama kurun waktu 30 tahun terakhir memiliki sebuah kesamaan, yaitu semua temanya sama. Ada yang bertemakan sebuah dunia yang sudah hancur, maupun sebuah dunia yang baru saja dihancurkan. Terkadang, seorang survivor mampu kembali ke bumi melalui gerbang tersebut. Dan saat kembalinya survivor tersebut, mereka akan mendapatkan kekuatan yang tidak masuk akal. Itulah kenapa pemerintah mencoba sebisa mereka untuk merekrut para survivor yang baru saja kembali. Han Hari lalu berpendapat jika mereka harus merekrut Leon. Kim Jin So juga mengiyakan hal tersebut. Karena bahkan seorang hunter peringkat A sekalipun akan memiliki resiko kehilangan nyawa saat berhadapan dengan iblis tingkat atas. Namun, Leon bisa membunuhnya dengan sangat mudah. Tidak hanya itu, dia malah melakukannya dengan hanya sekali serang saja, di mana para monster tersebut sangat ditakuti di kalangan para hunter. Bahkan para hunter rank S akan ketar-ketir saat melawannya. Leon tidak hanya membunuhnya, namun juga melampaui kekuatan makhluk tersebut. Kim Jin So kemudian khawatir jika akan ada perbedaan budaya karena mengingat Leon adalah seorang raja. Han Hari mengatakan jika itu tidak masalah, karena dia merasa jika dia bisa mendengar hatinya berkata jika Leon adalah orang yang cukup baik. Namun, belum selesai berbicara, Leon sudah memporak-porandakan tempat tersebut yang membuat mereka berdua sangat terkejut. 15 menit yang lalu, Leon merasa meski dia sudah bereinkarnasi ke dunia lain dan juga sudah membantai para iblis selama kurun waktu 200 tahun, yang jika ditotal akan memakan waktu selama 300 tahun kehidupannya. Akan tetapi, dalam kurun waktu selama itu, dia masih memiliki ingatan tentang bumi. Seorang pria botak yang ada di sana lalu mencoba untuk menanyakan sesuatu kepada Leon seputar gerbang yang dimasuki oleh Leon.
serta mengatakan apakah Leon membunuh seluruh iblis yang ada di sana. Leon menjawab, jika membunuh seluruh spesies iblis tersebut sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang ksatria suci kerajaan dan juga sebagai raja dari kerajaan Lionheart. Leon lalu memerintahkan pria botak tersebut untuk menjadi sekretaris sementaranya. Si pria botak hanya bisa mengiyakan perkataan dari Leon sembari keringat dingin. Leon kemudian menyuruh si pria botak untuk menjelaskan kepadanya tentang bumi saat ini. Si pria botak lalu menjelaskan, seluruh bencana ini dimulai 30 tahun yang lalu. Gerbang mulai bermunculan di seluruh benua. Para monster dan juga para iblis muncul bersamaan dengan kemunculan dari gerbang tersebut. Setelah para manusia mengalami fase genting dan juga mengalami banyak kekalahan, para manusia menyadari jika setiap gerbang memiliki tema dan juga sebuah quest untuk diselesaikan. Dan jika gerbang tersebut dibiarkan begitu saja, maka akan terjadi sebuah dungeon break, di mana hal itu akan membuat para monster menginvasi bumi. Leon lalu berpikir jika hal itu sedikit berbeda dengan dunianya. Di dunianya, para iblis menginvasi dunia, sama seperti jamur yang tumbuh setelah hujan turun. Namun, di tempat ini malah muncul gerbang dengan tema dan juga sebuah quest. Sepertinya ini sama saja dengan melatih para manusia menggunakan sebuah ujian. Tak berselang lama, makanan pun tiba. Leon cukup terkejut dibuatnya, karena itu adalah makanan yang sangat dia sukai saat menjadi kuli bangunan di kehidupannya yang dulu. Leon kemudian meminta penjelasan kepada si pria botak tersebut. Si pria botak malah menyebut jika makanan tersebut adalah jiwa makanan untuk rakyat jelata. Hal itu lantas membuat Leon sangat murka karena diperlakukan layaknya rakyat jelata. Dia adalah sang pembantai iblis, sang raja, sang orang terpilih. Saat kembali di bumi, kenapa dia malah diperlakukan layaknya rakyat jelata? Bagaimanapun, dia adalah seorang raja dari kerajaan Lionheart. Kim Jin-soo lalu menyuruh Han Hari untuk berbicara kepada Leon karena menganggap jika Han Hari akan mampu untuk berhadapan dengan Leon. Leon juga terlihat cukup tertarik dengan Han Hari. Han Hari yang mendengarnya hanya terheran kemudian pergi menemui Leon. Dia memulai pembicaraannya dengan meminta maaf karena sudah mengganggu waktu makan dari Yang Mulia Leon. Leon yang berada di sana menyadari jika Han Hari adalah si ahli pedang yang sebelumnya berada di gerbang. Saat duduk, Han Hari menanyakan bagaimana dengan makanannya, apakah Leon suka? Leon hanya berkata jika makanan itu tidak buruk. Leon juga menanyakan nama dari Han Hari. Di sana, Leon juga sudah mengetahui semua hal mengenang dunia ini, baik itu tentang para iblis yang muncul di permukaan bumi secara tiba-tiba. Leon juga berkata, selama dia ada di bumi, maka dia punya kewajiban untuk terjun ke medan tempur. Karena bagi seorang ksatria terhormat sepertinya, pilihannya hanyalah bertarung sampai mati. Han Hari menunjukkan ekspresi senang saat mendengar hal tersebut. Belum juga menyelesaikan pembicaraannya, Leon lalu berteriak dan berkata jika seorang raja tidak mungkin menjadi prajurit di negara lain, maka dari itu dia akan membuat kultus ksatria baru di dunia ini. Hal tersebut lantas membuat Han Hari terheran dan hanya mampu mengangguk saja. Setelahnya, Han Hari masuk ruangan tempat Kim Jin-soo berada. Han Hari tidak menyangka jika Asosiasi Hunter Korea akan berafiliasi dengan Leon. Kim Jin-soo lalu mengatakan itu adalah hal yang diperlukan karena Asosiasi Hunter Korea sangat bersyukur Leon tidak pergi ke negara maupun guild lain. Saat tengah berbincang, sebuah dungeon break terjadi di dataran Honam. Kim Jin-soo berkata, jika hal tersebut terjadi di tempat penyimpanan lumbung, maka elemen iblis akan menghambat produksi makanan di Korea. Lantas, mereka bergegas untuk pergi ke sana dan memastikan keadaan yang sedang terjadi. Mereka juga menduga jika Guild Phoenix tidak melakukan tugas mereka dengan benar. Karena sudah ada seorang hunter rank S yang bernama Lee Yong-wan yang menjaga dataran tersebut. Lantas,
kenapa hal ini bisa terjadi. Leon yang ada di sana mendengar percakapan mereka berdua. Dia lalu mengangkat tangannya sembari mengeluarkan aura berwarna oranye. Dia lalu berkata, "Apakah kau baik-baik saja, Demera?" Berpindah ke dataran Honam di mana dungeon break sedang terjadi. Kim Jinso dan juga Han Hari bertemu dengan guild master dari guild Phoenix, yaitu Lee Yongwan. Kim Jinso kemudian berkata dalam hatinya, jika para keparat ini rupanya dengan sengaja membiarkan dungeon break terjadi karena pihak asosiasi Hunter Korea tidak menerima permintaan yang mereka ajukan tempo hari, maka dari itu mereka membiarkan hal seperti ini terjadi dan tidak berupaya untuk mencegahnya sama sekali. Diketahui, jika guild Phoenix meminta bayaran pajak dari gerbang yang dimiliki oleh asosiasi Hunter Korea yang ada di seluruh negeri, mereka meminta bayaran pajak yang cukup banyak dengan keuntungan dari seluruh produk yang didapatkan saat menyelesaikan gerbang, baik itu dari kristal sihir maupun material yang didapatkan dari para monster. Tak tanggung-tanggung, mereka meminta bayaran pajak sebanyak 1 triliun won. Padahal mereka sudah memiliki banyak sekali keuntungan dengan menjadi sebuah guild besar. Namun mereka malah menjadi serakah hanya karena permintaannya ditolak mentah-mentah oleh asosiasi Hunter Korea. Han Hari kemudian berkata, jika mereka harus menutup gerbang tersebut. Lee Yongwan yang mendengarnya hanya tersenyum sembari berkata, jika dia sudah mengetahuinya, namun masih berniat menunggu bantuan. Karena katanya ada beberapa dari anggota guild mereka yang terluka padahal tidak melakukan apapun. Maka dari itu akan sulit untuk melakukan raid dalam keadaan tersebut. Dia juga berkata jika mereka akan melakukannya besok hari saja, atau mungkin tidak akan pernah melakukannya sama sekali. Han Hari lantas berteriak dan mengatakan, jika Lee Yongwan tidak memiliki jiwa patriotisme sama sekali, harusnya dia sudah tahu apa yang akan terjadi jika dataran Honam terinfeksi. Lee Yongwan yang mendengarnya hanya tersenyum sembari berkata, dia tidak tahu kenapa Han Hari bertingkah seperti anak kecil. Bukankah dia sudah memberitahunya di tahun lalu, jika di dunia ini kebenaran adalah uang dan juga kekuatan. Di tengah pembicaraan tersebut, Leon muncul kemudian berkata, kau ini berpikir sangat dangkal dan juga sangat kuno. Han Hari cukup terkejut melihat kedatangan dari Leon. Leon berkata, jangan mengucapkan namanya segampang itu, karena hanya orang yang sudah diizinkan untuk memanggil namanya saja yang diperbolehkan untuk memanggilnya dengan menggunakan titelnya. Lee Yongwan yang ada di sana kemudian berteriak, siapa sebenarnya kau? Kenapa kau terlihat seperti orang barat? Leon kemudian tertunduk, lalu mengeluarkan tatapan yang sangat tajam kepada Lee Yongwan. Diamlah, berani sekali orang rendahan sepertimu berbicara kepada aku seperti itu. Lee Yongwan terkejut dan menggetarkan giginya, sembari berkata dalam hati, ada apa dengan keparat ini? Berani sekali dia memanggilku orang rendahan. Aku ini adalah salah satu dari 20 hunter rank S yang ada di dunia, serta seorang guild master dari 10 guild ternama. Merasa kesal, Lee Yongwan kemudian mengeluarkan skillnya. Dia berniat untuk menyerang Leon, namun Han Hari yang ada di sana hanya mampu berkata, tolong hentikan Hunter Lee Yongwan. Dia ini adalah seorang survivor. Lee Yongwan yang mendengarnya sangat terkejut dan kemudian meminta maaf pada Leon. Dia kemudian memperkenalkan dirinya dengan sopan dan mengajak Leon untuk mengunjungi guild miliknya jika dia ada waktu. Leon yang mendengarnya hanya berkata, jika seorang raja tidak akan mengulangi perkataannya untuk yang kedua kali. Leon kemudian bertanya kepada Kim Jinso, ceritakan apa masalahnya, karena aku tidak tahu mengenai detail di gerbang, jadi berikan aku penjelasan yang singkat, padat, dan juga jelas. Kim Jinso dan juga Han Hari yang mendengarnya kemudian merasa sangat senang, yang menduga jika Leon akan membantu mereka. Han Hari kemudian menjelaskan panjang lebar, dan solusi yang harus Leon lakukan adalah memurnikan infeksinya, serta menyelesaikan dungeon tersebut secepat mungkin. Leon yang mendengarnya berkata, panggillah bala bantuan, karena besok adalah momen di mana batas waktu untuk melakukan raid bagi para cecunguk itu sudah berakhir, karena sang raja sendiri akan turun tangan. Namun,
Sebelum itu, Leon juga berkata, jika seorang raja dari negara lain tidak bisa melakukan aktivitas militer semaunya, dan pertama-tama dia harus mendapatkan izin dari raja negara tersebut. Dan pada akhirnya, Asosiasi Hunter Korea menghubungi presiden. Setelahnya, Han Hari berkata, jika dia sudah melakukan persiapan seperti yang diminta oleh Leon, dia diminta untuk mempersiapkan sebuah boneka jerami. Jika dataran yang sangat berharga milik Asosiasi Hunter Korea sudah terinfeksi, maka dari itu mereka harus memurnikannya. Mendengar hal itu, Han Hari cukup terheran. Karena bagaimana bisa memurnikan sebuah gerbang yang sudah terinfeksi menggunakan sebuah boneka jerami? Di sini diketahui jika Leon meminta dua hal. Yang pertama adalah boneka yang terbuat dari jerami, dan yang kedua adalah orang yang membuat boneka jerami tersebut haruslah seorang wanita yang sudah pernah melahirkan. Leon lalu mulai memeriksa satu persatu dari boneka jerami yang sudah dibuat tersebut. Satu persatu, para wanita yang sudah membuat boneka jerami tersebut gagal di hadapan Leon. Setelah memeriksa berbagai macam boneka jerami, Leon pada akhirnya dibuat terkejut dengan sebuah boneka jerami pemberian seorang nenek tua. Leon lantas menanyakan, sudah berapa kali wanita itu melahirkan? Nenek tua itu menjawabnya dengan cukup enteng jika dia sudah melahirkan sebanyak 12 kali. Leon terkejut mendengarnya dan berkata jika wanita tua tersebut adalah sebuah contoh asli dari kehidupan yang sebenarnya. Berpindah ke dataran Honam. Di sana terlihat Leon yang mengeluarkan cawan suci miliknya. Seketika cahaya keluar dan juga mengisi cawan suci tersebut dengan air hingga penuh. Hal itu lantas membuat Han Hari terheran melihat gelas tersebut yang bisa terisi penuh hanya dalam sekejap mata. Padahal matahari baru saja terbit dan tidak ada hujan. Orang-orang yang ada di sana juga dibuat terkejut melihat hal tersebut. Dan dalam seketika, boneka tersebut kemudian hidup. Leon lantas menyapanya sebagai ibu dari bumi pertiwi, yaitu sang dewa kehidupan dan juga kemakmuran yang bernama Demera.